Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Yeremia 30 ayat 17. Beginilah bunyinya. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara kecewa jika saudara dikatakan adalah orang buangan? Tentu ada orang ketika ia berada di dalam komunitasnya, sesuatu hal pun tidak dapat diharapkan dari dia dan menjudge dia sebagai orang yang tidak berguna. Itu sangat menyesakkan. Dan hal yang demikian juga yang diterima oleh bangsa Israel dalam pembuangan mereka. Ketika mereka terluka, tidak ada yang mengobati. Ketika mereka terbuang, mereka dianggap sebagai orang-orang yang telah terlupakan. Sangat menyakitkan. Dan ketika kita menyelami peristiwa tersebut, ketika seseorang memposisikan diri mereka sebagai orang buangan, tentu perasaan luka yang mendalam ada pada diri mereka. Saudara mungkin juga pernah mengalami hal yang demikian. Tetapi ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam nas firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Bahwa ketika kamu adalah anak Tuhan, meskipun dalam pembuangan, kamu adalah orang yang perlu diperhitungkan di sana. Mengapa demikian? Karena kita harus menyadari satu hal bahwa emas akan selamanya menjadi emas. Meskipun itu berada di tempat yang kotor. Dan sebenarnya Tuhan ingin supaya bangsa Israel ini mengerti bahwa mereka adalah emas. Bangsa yang Tuhan pilih dari semua bangsa yang ada di dunia ini. Yang oleh karena anugerah Tuhan, bangsa itu diperkenankan sebagai rujukan bahwa daripadanya lah semua bangsa akan bercermin dalam perjalanan kehidupan mereka. Tetapi naasnya mereka tidak menjaga diri mereka sungguh-sungguh sehingga tidak menjadikan diri mereka sebagai role model dalam kehidupan ini. Maka saudaraku yang terkasih, ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, inilah janji pemulihan yang dinyatakan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui hambanya Yeremia. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Ternyata jika Tuhan yang mengobati luka-luka akan peristiwa masa lalu, ternyata itu sangat menyegarkan hati. Ada pernah seorang yang berkata demikian, ketika saya menerima penderitaan karena selang beberapa minggu anakku akan menerima pemberkatan nikah, ia tiba-tiba meninggal. Aku sangat sulit untuk move on. Khotbah yang saya dengarkan seolah-olah tidak berguna. Tetapi ketika saya mendengarkan satu lagu, disitulah saya baru sadar. Ketika dinyanyikan, suka, duka, dipakainya untuk kebaikanku. Maka aku semakin mengerti Tuhan. Berarti duka yang aku terima hari ini adalah demi kebaikanku. Mengapa kita tidak berpikir secara positif dalam kehidupan ini? Banyak orang lewat kegagalan mereka lah mereka menjadi berhasil. Dan kini kita melihat bagaimana orang-orang yang mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang benar. Malahan mereka salah kaprah dalam beragama. Kita harus mengerti bahwa kegagalan tidak selamanya menjadi kutukan. Malahan Tuhan juga bisa mengizinkan hal yang demikian. Supaya kita benar-benar respect. Supaya kita benar-benar menaruh perhatian yang sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Maka saudaraku, pertimbangkan hidup saudara. Jangan memiliki masa depan yang kabur, masa depan yang kacau.
karena kegagalan saudara hari ini atau masa lalu saudara yang sangat kelam, saudara masih memiliki masa depan. Itulah penghiburan sejati yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita telah ditebus dari keberdosaan kita, apalagi yang melebihi dari kekayaan itu. Maka tetaplah bersukacita, berusahalah dalam hidup saudara, dan nyatakanlah bahwa Tuhan benar-benar menyertai saudara meskipun pasang surut kehidupan senantiasa menghampiri. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, atas penyegaran jiwa kami. Engkau telah menyembuhkan luka-luka kami. Engkau telah menyatakan kesejahteraan itu kepada kami, sehingga kami tidak terus memposisikan diri kami sebagai orang yang terus terpuruk. Tetapi Engkau telah mengangkat kami, sehingga kami dapat menatap dunia dan masa depan kami. Berkenanlah Tuhan memberkati kami, sehingga kami menaruh perhatian yang sungguh-sungguh dalam kehidupan ini, sehingga kami tidak selamanya menjadi orang yang terbuang karena keberdosaan kami yang terus-menerus kami lakukan dalam hidup ini. Pelihara kami Bapa dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.